CIA telah mendorong agar perwira tentara Indonesia melakukan pemberontakan terhadap pusat. Agak terkejut saya ketika mendengar percakapan di antara sejumlah pengusaha senior Indonesia yang tiba-tiba menyampaikan kepada saya, Pak Reynald, bahwa Presiden Jokowi ini dalam keadaan berbahaya. Oh, bahaya seperti apa? Tentu saya bertanya-tanya karena beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi baru saja berkunjung ke pasar dan menurut saya pengawalan yang diberikan sangat minimalis. Beliau sederhana seperti biasa, bercakap-cakap dalam jarak yang tidak terlalu jauh dan kalau dalam keadaan macet Presiden juga tidak memerintahkan pada Pas Pampres untuk segera mengambil langkah pengamanan. Jadi menurut saya biasa saja. Tapi kemudian saya mencoba memahami dari percakapan yang muncul. Akhirnya mereka menyampaikan kepada saya, Presiden Jokowi telah membuat kepala-kepala negara lain menjadi lebih susah. Kalau susah ini kan semua kepala negara saat ini sedang susah. Siapa yang tidak susah? Amerika Serikat, Cina, India, semuanya sedang meningkatkan jumlah hutangnya. Karena mereka ingin negaranya hadir di mata rakyatnya. Jumlah hutang telah meningkat pesat sekali belakangan ini. Kemudian juga ekonomi ternyata belum bangkit-bangkit. Ditambah dengan saat ini negara dipaksa untuk meningkatkan besarnya pajak demi untuk meningkatkan pendapatan. Sementara kemampuan rakyatnya sendiri belum begitu kuat. Tapi mereka mengatakan lagi kepada saya, ini sudah terjadi sebelum pandemi di mana presiden punya keinginan yang lebih besar untuk menguasai resources. Dan inilah yang dianggap sebagai pemimpin yang nasionalis. Di barat agar kita ketahui kata nasionalis adalah pemimpin yang banyak muncul pada era tahun 1940-an, yaitu pemimpin yang bukan hanya mencintai kepentingan domestiknya tetapi dianggapnya memusuhi bangsa lain. Tentu saja kita tidak beranggapan nasionalis seperti itu dan mereka mengatakan kalau memang tujuannya adalah cinta kepada bangsa sendiri, itu artinya bukan nasionalis tetapi patriotisme. Jadi ada seperti itu pandangan di negara-negara lain, tapi saya kira wajar saja setiap kepala negara memang ditugaskan oleh konstitusinya. Dan siapapun presidennya, konstitusi memerintahkan agar resources itu digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi wajar saja. Yang pertama tentu kita menyaksikan di Malaysia. Banyak sekali politisi di Malaysia yang sering memberi contoh atau membandingkan Perdana Menterinya dengan Presiden Republik Indonesia. Mereka mengatakan Indonesia dulu di belakang kami, tapi sekarang Indonesia telah menyusul kita. Jadi mereka mempermalukan kekuasaan yang ada di Malaysia. Dianggapnya Indonesia sekarang jauh lebih maju daripada mereka. Tapi negara-negara barat juga tidak happy karena mereka tidak bisa mengambil barang-barang tambang Indonesia dengan mudah begitu saja. Kita ketahui sekarang timah, tembaga, aluminium semua dicoba untuk dibuat di Indonesia. Jadi Presiden telah melarang untuk dipakai, diekspor begitu saja dalam bentuk bahan mentah. Yang kedua, kita ketahui awal tahun ini Presiden telah melarang untuk ekspor batu bara kecuali sudah bisa dipenuhi di dalam negeri. Dan itu membuat sejumlah negara yang krisis energi mengalami kesulitan. Beruntunglah akhirnya dibuka kembali. Tapi harganya saat ini memang sedang baik sekali bagi Indonesia. Saya kira ada banyak sekali contoh-contoh lain ketika Presiden akhirnya dalam berpidato mengatakan bila perlu kita menggunakan mata uang di luar dolar misalnya. Itu pasti telah menimbulkan kegundahan bagi Amerika Serikat. Ditambah lagi dengan Presiden kemudian mengumumkan telah mengambil blok Rokan, Mahakam dan lain sebagainya. Dan tentu saja yang terakhir itu adalah tambang emas di Freeport. Tidak mengherankan kalau terjadi gejolak-gejolak di Papua yang mungkin ini juga ada indikasi-indikasi yang perlu kita baca. Jadi ini adalah hal-hal yang kita lihat barangkali dianggap para pengusaha ini sebagai ancaman bagi presiden kita. Tapi tampaknya presiden tidak peduli tetap dengan gagasan-gagasan ini termasuk gagasan untuk memindahkan ibu kota. Walaupun ada sejumlah orang yang mencoba untuk menghalang-halangi dan menyatakan ketidaksetujuannya. Kemudian kita juga menyaksikan demo terus bergerak sampai kemudian kita melihat Indonesia mulai tampil di dalam kepemimpinan G20. Di situ tiba-tiba saya menemukan sebuah tulisan yang dikirim oleh sahabat saya, seorang perwira intelijen yang sangat senior, yang menulis tulisannya dengan judul tersirat bahwa saat ini Amerika Serikat tengah memberi warning kepada Indonesia soal invasi Rusia. Loh, apa hubungannya? Bukankah itu invasi terjadi di benua yang jauh sekali dari Indonesia? Tetapi Marsda Praitno Ramlan memberikan beberapa indikasi yang menurut saya sangat menarik. Karena perang Rusia-Ukraina ini
telah mengakibatkan Amerika mengajak negara-negara lain untuk terlibat. Dalam tulisannya itu Pak Praitno Ramlan mengatakan, terbacakah warning itu? Apa yang dimaksud dengan warning itu? Warning itu tampak dalam sejumlah hal. Pertama, ternyata tiba-tiba Amerika Serikat mengumumkan bahwa Indonesia melanggar HAM dalam aplikasi Peduli Lindungi. Come on, saya terus terang terkejut sebagai orang yang pernah sekolah di Amerika. Saya sangat terkejut mendengar pernyataan bahwa Peduli Lindungi ini dianggap sebagai melanggar HAM. Tapi di lain pihak saya lebih terkejut lagi karena saya menyaksikan belakangan ini Amerika adalah negara yang mengalami dan melakukan pelanggaran HAM serius yang cukup besar. Kita disuruh belajar dari Amerika, tetapi Amerika telah mempertontonkan bahwa mereka sendiri tidak mampu untuk menegakkan HAM di negaranya sendiri. Lihat saja kasus-kasus yang terjadi sampai terjadi peristiwa seperti Black Lives Matter yang akhirnya mendapatkan perhatian dari seluruh dunia. Tapi apa-apaan ini tiba-tiba menaruh perhatian pada Peduli Lindungi dan persoalan-persoalan HAM yang dianggap serius di negara kita. Menurut hemat saya apa yang dilakukan oleh aparat-aparat kita saat ini sudah jauh lebih baik. Di tangan kirinya mereka sudah tidak lagi membawa barang-barang lain selain membawa kitab HAM. Sedangkan di tangan kanannya mereka sudah membawa alat-alat untuk proteksi diri yang sudah berbeda dengan di masa lalu. Dulu sepatu polisi adalah sepatu Lars, tapi sekarang saya kira Anda bisa lihat polisi kita bukan lagi military police tetapi sudah menjadi civilian police. Jadi polisi dengan kitab HAM di tangan kanannya. Nah, karena itulah maka menjadi pertanyaan mengapa Peduli Lindungi ini dipersoalkan. Tapi mereka juga mempersoalkan hal-hal lainnya. Sampai beberapa kali Marsda Praitno Ramlan mengatakan mereka telah mengirim Menlu Amerika Serikat Antony Blinken datang ke Indonesia bertemu dengan Presiden Jokowi dan sejumlah petinggi di pemerintahan. Kemudian juga Deputy US National Security Advisor yang menangani khusus G20 yaitu Sherpa Dalip Singh. Nah, Dalip ini telah datang ke Indonesia juga bicara dengan petinggi-petinggi kita. Jadi kalau kita perhatikan pasti mereka membawa pesan-pesan khusus kepada para pemimpin Indonesia. Nah, yang lebih menarik lagi adalah tak lama setelah mereka tiba kita menyaksikan demo mulai bermunculan di Indonesia. Dan demo ini kali ini memang agak menarik karena untuk menggerakkan demo yang besar pasti diperlukan suatu mobilisasi. Dan mobilisasi layaknya tidak hanya membutuhkan informasi, tapi mobilisasi sudah pasti juga memerlukan nasi bungkus, logistik, dan sudah pasti memerlukan dana yang besar. Siapa yang membiayai dana ini? Tentu saja ada pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau demo dilakukan di Indonesia murni untuk kepentingan rakyat, saya kira itu wajib untuk didengarkan. Termasuk apa yang disampaikan oleh para mahasiswa agar stop wacana pemilihan presiden 3 periode. Dan saya kira itu telah didengarkan baik adanya. Kemudian ada juga yang mendompleng demo besar itu dengan tujuan untuk merebut kekuasaan. Maklum ini sebentar lagi akan terjadi transisi pemerintahan dalam waktu 2 tahun ke depan. Tetapi juga harus kita akui bahwa sekarang sudah ada bisnis demo. Dan bisnis demo ini kita sudah lihat tidak hanya terjadi di sini, termasuk di dalamnya adalah peranan CIA. Dan ini tidak bisa ditutupi karena sudah pernah terjadi di masa lalu. Seperti apa, bagaimana peranan CIA di masa lalu tentu saja bisa kita baca dalam buku yang ditulis oleh seorang sejarawan terkenal yaitu Greg Polgreen. Bukunya berjudul JFK versus Allen Dulles. Siapa Allen Dulles? Allen Dulles adalah seorang pimpinan CIA yang berbeda pendapat dengan JFK, John F. Kennedy. Jadi John F. Kennedy berbeda dengan pendahulu-pendahulunya tiba-tiba menaruh perhatian untuk mendukung pemimpin-pemimpin yang nasionalis di negara-negara yang tentu saja tengah menghendaki kemerdekaan, termasuk Indonesia. Nah, pada masa itulah JFK tiba-tiba menolak untuk mendukung Prancis yang tetap ingin mempertahankan hegemoninya atau daerah jajahannya di Afrika, termasuk di Aljazair. Tetapi juga JFK menyambut Soekarno ketika datang ke sana, ke Amerika, dan memberikan dukungan agar Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Jadi apa yang dilakukan oleh JFK dianggap bertentangan dengan para pendahulunya yang pada waktu itu memang ditenggarai oleh cara berpikir yang agresif, cara berpikir yang ekspansif. Memang terjadi pergeseran dan entahlah apa yang terjadi, tapi kita ketahui setelah itu
Presiden John F. Kennedy mati ditembak. Padahal sebelumnya John F. Kennedy ini berencana akan berkunjung ke Indonesia pada tahun 1964. Dia keburu meninggal dunia, ditembak pada tahun 1963. Jadi JFK sebagai presiden yang ke-35 tidak berumur panjang dan setelah itu penerusnya kemudian mengambil sikap yang berbeda. Apa yang terjadi pada masa pemerintahan John F. Kennedy tentu menarik untuk ditelaah dan Greg Polgren telah mengumpulkan data, mewawancarai sejumlah pihak dan akhirnya menemukan benang merahnya. Ternyata di situ Allen Dulles, pimpinan CIA telah menggerakkan langkah-langkah pemberontakan di Indonesia. Jadi melihat situasi yang berkembang di Indonesia, bagaimana Kennedy mendukung Soekarno, ternyata CIA mempunyai cara berpikir lain. Mengapa Allen Dulles sebagai pimpinan CIA berpikiran lain? Jawabnya adalah karena dia merupakan kepanjangan tangan dari seorang kapitalis besar di Amerika, yaitu Rockefeller. Dan kita ketahui Rockefeller sangat berkepentingan untuk tambang minyak. Disebutkan dalam buku itu mereka sesungguhnya awalnya tidak tahu bahwa ada tambang yang lebih besar di Papua. Mereka tahunya adalah membutuhkan minyak yang berada di dekat Sorong, di dekat kepala burung. Jadi mereka berminat untuk mengambil minyak atau berbisnis minyak di sana. Tapi Soekarno berkepentingan untuk menggunakan resources itu sesuai dengan amanah konstitusi, yaitu menggunakannya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Ketika mereka mengetahui ternyata ada tambang yang lebih besar, maka timbullah gairah mereka untuk menguasai tambang itu. Dan kemudian mereka menggandeng pelaku usaha lain sampai kemudian mereka mendapatkan Freeport dan tentu saja dukungan dari tokoh-tokoh kapitalis lainnya. Kemudian mereka melakukan gerakan setelah Kennedy meninggal dunia dan mereka sudah mempunyai calon yang kelak di kemudian hari kita tahu siapa yang mereka pilih untuk menjatuhkan Soekarno. Itu dibuktikan ketika Soekarno jatuh tak lama kemudian ditandatanganilah kesepakatan dengan Freeport. Jadi itu adalah bukti sejarah. Tetapi catatan dari Greg Polgren juga menarik karena dia juga menemukan ada rangkaian peristiwa di Indonesia yang menurut hasil wawancaranya ternyata digerakkan oleh CIA. Misalnya saja disebutkan dalam buku itu peristiwa bom yang meledak di halaman sekolah di Cikini yang menewaskan 6 siswa dan 3 polisi. Itu mati terbunuh sekolah Cikini yang berada di Jakarta Pusat, ditambah lagi dengan sekitar 100 orang terluka. Pada hari itu pada tanggal 30 bulan November tahun 1997, Soekarno dijadwalkan akan memberikan pidato. Menurut Greg Polgren ternyata oknum CIA juga telah merekayasa pembuatan semacam film porno lah begitu, dengan aktornya di sana adalah mirip-mirip Presiden Soekarno yang dibuat sedemikian rupa tengah melakukan adegan dengan wanita Uni Soviet. Jadi telah dirancang hal seperti itu. Ini saya temukan di halaman 173. Tidak hanya itu, di halaman 160 buku ini juga disebutkan bahwa CIA telah membiayai untuk mendorong agar perwira-perwira tentara Indonesia melakukan pemberontakan terhadap pusat. Ini dikenal dengan peristiwa pemberontakan PRRI di Sumatera dan pemberontakan Permesta di Sulawesi pada tahun 1958. Yang tujuannya adalah untuk mendorong rasa tidak puas di antara kolonel-kolonel muda dan akhirnya mereka menentang pemerintah pusat karena merasa tidak adil pemerintah ini terhadap daerah. Dan sampai hari ini di beberapa bagian di Sumatera masih dirasakan rasa tidak puas terhadap pemerintahan pusat pada masa itu. Kemudian akhirnya disampaikan juga bahwa CIA telah menyokong senjata, peralatan, dan bahkan tentara bayaran. Ini antara lain bisa dilihat pada data yang ditemukan oleh Greg Polgren bahwa telah ditembak jatuh sebuah pesawat yang dikemudikan oleh Alan Pope, seorang pilot Amerika Serikat yang mengemudikan pesawat B-26 jatuh di Ambon. Dan akhirnya kemudian ini menjadi suatu modal untuk dikembalikan ke Amerika ketika Soekarno akan berkunjung ke Amerika Serikat. Jadi Alan Pope adalah salah satu sumber yang belakangan ditemukan juga telah melakukan kegiatan mata-mata dan bahkan mempengaruhi sejumlah pemimpin daerah di Indonesia. Akhirnya peristiwa besar lainnya adalah peristiwa pembunuhan terhadap Perdana Menteri Tiongkok saat itu yaitu Zhou Enlai. Ini dilakukan pada tanggal 11 April tahun 1955. Pada waktu itu Perdana Menteri Tiongkok ini akan melakukan kunjungan untuk mengikuti konferensi Asia Afrika di Indonesia. Tapi kemudian Zhou Enlai tidak jadi terbang dengan pesawat itu, memutuskan untuk pindah menggunakan pesawat lain. Dan nasib naas menimpa mereka yang terbang ke Jakarta menggunakan pesawat Kashmir Princess, pesawat buatan India yang ternyata pesawat itu sudah dilengkapi dengan bom. Akhirnya tewas 16 orang dan hanya 3 yang selamat. Zhou Enlai di satu pihak selamat, tetapi
ditemukan fakta-fakta bahwa ada kemungkinan keterlibatan CIA di sana. Nah, melihat itu semua, apa yang bisa kita pelajari? Banyak cerita. Namanya juga sejarah, kita tidak mengetahui secara persis, tetapi sejarawan tentu dibekali dengan metodologi untuk membaca fakta-fakta yang telah terjadi di masa lalu. Dokumen-dokumen itu semua telah terbuka, dan saya kira kalau Anda adalah sejarawan, wajib untuk membaca buku ini dan kemudian melakukan kajian-kajian. Dari semua itu barangkali yang dapat saya sampaikan adalah sederhana sekali, bahwa sebagai suatu bangsa yang memiliki resources yang cukup besar, tentu ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk membangun kesejahteraan yang lebih baik. Tentu saja kita harus menjauhi diri dari korupsi dan dari hal-hal yang tidak begitu baik bagi bangsa ini. Tapi terlepas dari itu semua, persatuan adalah hal yang sangat penting. Dan ketika kita menyaksikan gelombang-gelombang protes yang rasanya ada sesuatu yang tengah menggerakkan, tentu sebagai masyarakat yang cinta tanah air, kita harus menjaga kembali persatuan ini. Merajut persatuan adalah agenda penting bagi kita bersama dan tidak membiarkan kekuatan asing untuk mengobrak-abrik persatuan di negara kita. Karena dengan persatuan itulah kita bisa bekerja sama, kita bisa membangun kesejahteraan untuk bangsa yang lebih besar. Pandemi telah merubah banyak hal, tetapi tentu saja tangan Tuhan akan sangat menentukan kemana bangsa ini bergerak. Stay relevant.